Kalau yang 150.000 itu perak. Oh, ada perak, Iya, ada emas ada kan? emas, ada inten. Ada intan. Iya. Oh, yang perak ya. Kawat lah kecil Pak, kawat. Akhirnya udah deal 150, terus ada yang pakai gabah juga ditelen. Terus sama air kalau nggak salah waktu itu Pak. Jadi dimasukin di sini. Wah, saya juga kaget, tadinya mau lari. Belut apa yang keluar? Ular. Ular. Ini merinding Pak. Ini sama Abah juga. Ular ya. Terus Gedenya nggak kira-kira. segini ada sepaha. Kurang gede Pak, sepohon kelapa. Sepohon kelapa. Wah. Asli, sepohon kelapa. Nah, dari tengah-tengah kesini manusia yang ada topongnya, terus ininya ular, tapi masih di dalam air. Supaya kamu hidupnya enak, tapi harus ikut saya. Nanti pulang dari sini kamu bener-bener nih tak kasih. Kamu minta berapa duit atau mau minta kaya seperti apa. Asli Bah itu Bah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini, Abah dan tim mengulas malam sedang berada di Kecamatan Losarang, Indramayu. Di kesempatan sore hari ini Abah tidak sendirian. Abah sengaja dengan tim ini mengunjungi salah seorang dari suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandung. Dengan siapa nanti? Jangan pernah ada skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Bila mana dari sobat mengulas malam punya kisah-kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Abah Agus. Panjenengan? Raden Cungkring. Raden Cungkring. Silahkan disapa dulu untuk sobat-sobat pengulas malam. Silahkan. Halo semua sobat-sobat pengulas malam, semoga baik-baik dan semoga pada waras, seger, bergas, rosa. Oke, itu saja. Terima kasih ya. Jadi Abah panggilnya Raden Cungkring aja atau Mas Cungkring atau gimana? Bebas. Bebas ya. Jadi supaya lebih dekat Abah panggil Mas Cungkring saja. Ya. Mas Cungkring, Ya. ini Abah sendiri tertarik ya dengan kostum lah bahasanya ya. Iya. Kostum panjenengan dengan pernak-perniknya. Mungkin kan tidak semua orang, khususnya di Sobat Mengulas Malam. Iya. Abah tadi nyampaikan suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandung. Apa itu maksudnya? Dari dasar aja Bah ya. Nggih, monggo. Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandung. Nggih. Jadi semua orang punya suku dan semua orang punya kaki atau punya tujuan masing-masing. Jadi Betul. suku itu kata bahasa Jawa antara kaki atau sikil, suku. Kalau bahasa Jawanya semua orang punya suku dan punya agama masing-masing, bebas tergantung tujuan kita. Jadi arti daripada suku, sikil atau kaki, bebas melangkah kemana aja. Ada yang dari kota kerja di Jawa, ada yang dari Jawa kerja di kota, bahkan dari Bali kerja di sini, dari sini ke Bali, jadi bebas, nggak ada larangan. Nah itu arti daripada suku. Dayak, tidak ada kaitan dari Dayak pada pedalaman Kalimantan sana, iya tidak ada kaitan dengan Papua sana. Jadi Dayak-Dayak itu menyaring, mengayak, dihayak.
intinya. Memilih salah dan benarnya. Ternyata kita orang Dayak milihnya salah dulu, Pak, ketimbang benar. Kalau benar mah gampang lah, sambil berjalan. Contohnya apa, kita ngambil salah dulu. Udah tahu kita dipanggil Abah ke sini. Kalau kita niatnya bener terus, ada HP, ada barang-barang elektronik kita curi. Karena kita bener terus ngakunya. Ketahuan, mending dimasukin penjara hidup. Kalau digebukin, dibakar, kita mati. Tapi kalau kita ngerasa salah, oh iya salah. Saya jauh-jauh dari Padepokan dipanggil Abah ke sini. Tahu-tahu kita nyuri. Waduh, bahaya ini. Nah, kita ngambilnya salah dulu, Pak. Itu. Jadi Dayak-Dayak artinya menyaring, Diayak, iya, milih salah dan benarnya itu arti daripada suku Dayak. Nah, Hindu tidak ada kaitan dari agama Hindu manapun, tidak ada. Hindu dalam kandungan rahim ibu kala waktu Sawindu. Sawindu dalam arti 9 bulan 9 lah. bulan. Iya, keluarlah dari Buddha, Hindu Buddha. Buddha itu bukannya penganut agama Buddha, bukan. Tapi dalam arti bahasa Jawanya, Buddha itu keluar dari rahim orang tua dalam keadaan telanjang atau Buddha. Iya, enggak dibawain sehelai pakaian apapun, cuman hanya sehelai rambut. Orang Dayak rambutnya panjang-panjang, nggak boleh dipotong. Jadi arti daripada Hindu Buddha yaitu artinya Hindu dalam kandungan orang tua Sawindu atau hamil 9 bulan. Terus Buddhanya yaitu keluar dari rahim orang tua. Iya, dalam keadaan telanjang atau Buddha. Buddha bahasa Wetan. Nah, suku Dayak, Hindu Buddha, bumi wujud. Toya kemana, diri kemana, mau kemana sih kita larinya, tinggal tunggu kontrak aja. Bumi wujud, segandu sebajan kujur tubuh kita. Ya ke situ-situ juga larinya. Nggak ada yang pangkat tinggi, nggak ada kaya inilah, punya inilah, sama berjejeran di situ pulangnya. Nanti ya dikasih itu juga. Nah itu, Pak. Baik, terima kasih ya, Mas Cungkring. Jadi untuk sobat mengulas malam, jangan sampai salah pengertian. Suku Dayak, Hindu Buddha, bumi segandu ini ternyata penuh makna, penuh satu filosofi dalam satu kehidupan tentunya. Ya. Abah mau bertanya lagi. Iya, siapa? Mas Cungkring. Iya. Sebelum masuk, Abah boleh katakan ini komunitas barangkali ya. Iya, komunitas. Sebelum masuk komunitas Dayak sendiri, apa aktivitas panjenengan sebelumnya? Sebelumnya dari tahun berapa ya? Dari tahun 99 kalau nggak salah. Belum mengenal Dayak lah. Padahal masih satu kecamatan. Kecamatan di Losarang. Di Losarang. Dari tahun 99 saya belajar mobil di daerah Kota Gede, Jakarta. Ngikut sama Mamang. Mamang yang sekarang tidur di rumah saya tuh, ngikut sama Mamang. Nyampe mundak tahun 2000 saya udah bawa mobil sendiri. Bahkan udah di perusahaan sendiri namanya Jakarta City waktu itu. Di wilayah Ciputat, Tangerang Selatan. Nah, dikarenakan saya postur tubuh masih kecil, terus tahun segitu masih rawan di Jakarta. Memang ceritakan aja emang ya, nggak apa-apa ya. Karena masih rawan, jadi begitu dapat duit, argo pun juga kalau nggak salah masih 6.000. Saya pulang ke kampung. Akhirnya kata mamang saya, kamu tuh kalau pulang babak belur, Jadi wah mendingan kamu tuh ya cari orang pintar. Istilahnya diisi. Iya. Diisi apa itu tuh? Jadi isi nasi atau isi apa ini? Bukan, Pak, bukan diisi nasi. Kalau diisi nasi mah kenyang. Iya. Jadi kata mamang saya, Mang, saya tanya, diisi apa? Ya diisi sebuah kekuatan. Iya, supaya kamu di kota gede itu lolos. Bahkan seumpamanya ada pembegalan, perampokan, mudah-mudahan dengan isian tersebut lolos. Istilahnya mah
pengasihan. Pengasihan. Supaya orang mau berbuat jahat, mau ngerampok mobil saya itu nggak jadi. Ada welas asih Pada gitu welas ya. asih. Jadi rundingan sama Mamang deal hari itu. Ya udah Mang, ayo bawa kemana? Ternyata dibawalah saya ke Kecamatan Hargolis. Sebelum pasar Hargolis, sebelum stasiun ada tikungan ke kanan arah ke Subang kalau nggak salah, ke Cipunegara situ ya, pokoknya wilayah situ Pak. Dimasukin ke kampung situ, nggak tahu desa apa tuh, lupa, udah lama sih. Masuklah ke rumahnya dia. Nah langsung bertemu dengan si abahnya juga di sana. Terus ngobrol. Ya udah katanya, ya memang tahun-tahun sekarang itu lagi gawat. Intinya tahun 2000, 2001 kan denger tarung terus, tarung saudara, perang saudara. Sering tawuran ya. Tawuran, iya. Bahkan saya di Jakarta pun juga ya begitu, Pak. Jadi apalagi saya bawa mobil perusahaan, mobilnya orang, takut misalkan kena apa-apa kan saya Resikonya tinggi ya. iya. Akhirnya spontanitas saya langsung dimandiin Mbak di situ. Siang-siang ritual dimandiin. Terus mandiinnya pakai kain kapan. Ya, pakai kain kapan semeter persegi kalau nggak salah, saya duduk sila dimandiin. Pakai celana dalam aja, Pak. Maaf, dalam aja. Pakai celana dalam aja. Pakai kembang 7 rupa supaya suci katanya. Supaya suci. Iya. Dimandiin, terus habis dimandiin suruh pakai baju lagi. Nah, terus saya keluar dari ruangan kamar mandi langsung ke tempat pemuja. Kamar pribadinya si Abah itu. Ditawarin sama siapa? Nih, zaman dulu kan masih 100-200 Pak, bukan jutaan. Ada yang 150 ribu ya? Iya. Ada yang 250.000, inten, berlian, perak, susuk Pak. Oh susuk ya? Berupa susuk. Nah, tergantung kekuatan saya. Terus saya ngomong sama Mamang, Mang, milih yang 150 aja lah, kekuatan saya cuma segitu. Ya wis katanya, nggak apa-apa lah, yang penting buat pengasihan. Susuk apa tuh 150.000 tuh? Susuk kalau yang 150.000 itu perak Pak. Oh ada perak, Iya, ada emas ada kan? emas, ada inten. Ada inten. Iya. Oh yang perak ya? Kawat lah kecil Pak, kawat. Akhirnya udah deal 150, terus ada yang pakai gabah juga ditelen, terus sama air kalau nggak salah waktu itu Pak. Jadi dimasukin di sini. Saya suruh baca Bismillah kalau nggak salah. Bismillah terus Al-Fatihah. Apa tuh ya? Pokoknya terus menerus. Intinya mah bukan mengada-ngada, asli langsung masuk sendiri Pak. Iya, ditusuk di sini. Katanya ini mah susuk hidup, bukan susuk mati. Kalau susuk mati kan apa sih ya? Begitu ditelan udah hilang, ditanam di dalam badan. Ini mah di sini. Nah, terus yang satu di sini, nih di tengah-tengah ini punya dua, 150 berarti 300. Nah, 300 tersebut kalau sabuk pinggang mah pokoknya 300 itu sepaket. Batu satu, batu akik apa? lah. Oh batu akik, kira ya. Batu koral, batu akik ya? Batu akik Pak. Ikat pinggang satu, susuk dua, sama tasbih satu. Tasbih buat dikalungin, batu buat di dompet. Mayoritas kan pemuda zaman dulu kan batu kan di dompet. Batu akik tuh mayoritasnya pemuda zaman dulu. Iya. Nah, jadi bukan dipakai ginian ya? Bukan, iya. Itu buat apalah, kekuatan, pengasihan, kekebalan udah komplit semua Pak situ.
Bahkan begitu mau pulang dicoba saya langsung. Jadi dipotong-potong dulu, di bambu, di apa tuh Tebu mungkin ya. tebu, iya pisang, langsung dia selesai. Nggak mempan. Luar biasa, iya. Sakti itu bener dukunnya. Iya. Nah udah salaman kita balik. Nah setelah esoknya saya pergi lagi ke Jakarta. Itu masih tahun 2000 sekian Pak, masih tahun 2000. Iya. Iya. Nah terus di Jakarta narik ya namanya di kota besar Pak. Banyak sekali rintangan, bahkan isian dari kodam-kodam tersebut, wah bener-bener panas Pak. Jadinya pengennya tarung terus saya. Masya Allah, iya. Ada dikit-dikit bawa orang mabok, pengennya dikebugin sama saya. Bukannya penumpang yang gebugin, saya yang gebugin. Daripada dia yang mendahuluin saya, masih mending saya yang didahuluin sama saya gitu. Kan tahun 2000, pertengahan 2001 itu paling gawat-gawatnya di Jakarta waktu baru keluar Toyota Soluna. Guarding taksi, pokoknya setiap taksi-taksi baru itu ditodongin semua dari belakang. Kalau penumpang kan jarang di depan, duduknya di belakang supir. Itu tusuk tuh enak tuh dari belakang loh Pak. Saya juga ngalamin sendiri, baru cis di belakang. Ini mau ngerampok pikiran saya. Pas begitu di depan ada kantor polisi Pejaten. Saya masukin aja langsung ke kantor polisi. Langsung buka pintu, saya lari, saya gedor polisi pada keluar semua yang piket, langsung disergap. Itu orang mabok, banyak orang mabok di Jakarta jam tahun-tahun segitu. Tahun-tahun segitu. Iya. Bahkan banyak supir taksi pada meninggal. Nah mundak tahun sekian, terus saya berhenti jadi supir taksi, bawa bis berdikari di Balai Raja, antar jemput karyawan di PT Pratama pabrik sepatu. Masih belum copot tuh Pak, masih ada semua. Saya kepikiran, kata orang-orang, kata teman saya, kalau yang punya susuk ya segala macam tek-tek bang itu matinya susah katanya. Satu, bahkan abah sayanya pun juga udah meninggal. Ini cara ngilanginya gimana gitu, pikir saya tuh gimana cara nyopotinya, ngilanginya, karena bener-bener dipengaruhi sama kodam-kodam tersebut. Pulang ke kampung, joget di organ, ya dahuluin ribut lagi, brutal lah pokoknya, memabuk lagi, ribut lagi sama kampung sebelah, beruber sama petugas kepolisian. Nah akhirnya singkat cerita, saya berhenti lagi di bis, terus ya sempat kolab. Rumah tangga pun juga kolab, punya istri tuh Pak, rumah tangga kolab, terus akhirnya kesana kesini, terus saya mikirin yang dimasukin ke sini, cara nyopotnya gimana, gitu, cara ngebuangnya gimana, bahkan saya duit nggak punya, saya udah ceraiin sama mertua, diceraiin sama istri. Itu. Nah mundak tahun 2006 sampai 2007. 2006 2007. Iya. Kondisi terpuruk gitu ya. Terpuruk, bener-bener jatuh Bang. Udah ya lantaran duit kiriman. Iya. Duit kiriman gimana maksudnya? Duit kiriman dari istri. Oh. Istri kan pergi ke ya keluar negeri gitu keluar ya. negeri. Iya. Saya waktu itu masih ngikut mertua. Dulu masih sa-RT. Mas Cungkring, Iya. ini Abah tadi tertarik di saat lagi proses ritual ya untuk pemasangan susu, terus juga di saat pasang isim ya yang berbentuk sabuk itu tadi. Tadi kan disebutkan kain mori ataupun kain kafan. Iya. Itu kain kafan sendiri dari bekas orang yang meninggal atau bagaimana itu? Baru. Oh, baru ya? Masih baru Bang. Masih baru. Kan waktu saya datang ke sono katanya harus pakai syarat ini. Jadi pergi dulu ke pasar Hargolis, kan deket pasar. Jadi beli dulu 2 meter persegi lah, 2 meter. Iya dipotong. Yang 1 meter persegi disimpan di situ. Iya. Jadi baru, bahkan
sekalian beli kembang segala macem ini dan itu. Tuh baru semua. Nah terusan lagi di saat katakan ada keinginan untuk kita melepas susuk tadi, karena awal tujuan tidak terlepas pasang susuk adalah supaya orang welas asih, tapi berdampaknya negatif justru ya, Iya. emosional yang munculnya ke arah situ, Iya. pengennya tekar. Ada keinginan untuk nyopot itu sendiri, itu terrealisasinya kapan itu tuh? Bisa dilepaskan tuh? Kadang sih punya pemikiran gini, Bah. Saya tadinya mau tak copot sendiri lewat rumah sakit lah. Cuman takut bahaya. Takut dimarahin sama ibu Pihak suster medis lah ya, ya, pihak medis. Kamu salah begini. Cuman apa sih ya? Ya saya mah pas aja lah. Mungkin ini belum saatnya. Mudah-mudahan besok atau lusa saya ketemu jalannya buat nyopot ini. Nah, terus pokoknya bener-bener auranya si isian tersebut, kodamnya bener-bener panas Pak, yang dirasakan sama saya badan itu. Iya. Pengennya Tarung iya, terus. tarung. Pokoknya saya itu yang paling tertua di tahun segitu tuh, di anak-anak muda situ tuh, di wilayah kampung saya tuh. Kisaran usia berapa dulu asal? 20-an mungkin? 24? Udah hampir Kepala 30. Oh, hampir 30. Hampir 30. Oh, iya. Pokoknya remaja-remaja karpe dewek lah. Iya. Lagi hebat-hebatnya. Bawa motor pun juga ya hebat, nggak ada rem. Kalau lagi dasnya munyeng. Iya. Nah Mas Cungkring, Iya. Abah juga tertarik Iya. dengan apa yang tadi disampaikan waktu awal ya. Properti yang ada di sini, terusan juga pakai celananya Iya. putih di sebelah kanan, hitam di sebelah kiri, dan juga di sini ada apa ini disebutnya? Topi ini teh. Katakanlah ini mah helmnya orang Dayak. Helmnya orang Iya. Dayak. Apa maknanya ini putih sebelah kanan, kiri sebelah apa yang hitamnya sebelah kiri? Apa maknanya itu? Sebenarnya ini sih lambang dasar, Bah. Lambang dasar, intinya ada siang, ada malam, bahkan ada perempuan, Ada laki-laki, ada ganteng dan ada jelek, blesak. ya ada blesak, ada cantik juga ada jelek. Ya melambangkan putih kesucian, sama tetap kembali lagi ya ke badan saya juga, tergantung kita yang makainya. Gitu. Mas Cungkring. Iya. Mas Cungkring yang tadinya dari orang-orang yang biasa ya Iya. pada umumnya Ya, masuk ke satu komunitas suku Dayak. iya betul. Dorongannya apa? Motivasinya apa sebetulnya? Mas Cungkring seperti ini tuh. Nah, bisanya saya masuk ke komunitas Dayak, saya collab Pak. Lagi terpuruk. Terpuruk, collab, intinya 50% saya waras, dan 50% pun juga saya nggak waras. Nyengir sendiri, nangis sendiri. Nah itu pun disebabkan apa? Ya itu tadi, diceraiin sama mertua, Sama istri sama ya, istri dicaci maki, istri saya masih di luar negeri, jadi nggak kuat, batin saya itu ngedrop, memorinya pecah, tapi bukan separah itu. Orang tua saya kesana kesini cari orang pintar suruh ngobatin saya, tetap aja Bang nggak ketemu. ya. Iya, bahkan termasuk isian pun masih tertanam di badan saya. Tasbih pun juga masih ada. Nah kalau sabuk udah dibuang, Ya. tapi tasbih masih ada, batu akik masih ada, terus ini 2 masih tertanam. Nah akhirnya jalan kaki terus, pokoknya cari ketenangan diri. Nah ada yang ngasih tahu, pokoknya udah masuk 2006 sampai 2007, terus nah 2008 pokoknya saya bener-bener udah hampir stres Pak,
kata ibu saya. Karena saya istilahnya nggak tahu belum, nggak merasakan. Tapi kata ibu saya, kamu udah stres. Nangis terus ibu saya, dan bahkan bapak saya pun juga keder mikirin badan saya. Kadang gemuyu sendiri, nyengir sendiri, kadang ngobrol sendiri. Ya itu tadi, batinnya kena. Karena itu sakit hati. Terus jalan-jalan akhirnya ada yang ngasih tahu, udahlah kalau misalnya kamu cari adem-adem, nyoba aja di Kecamatan Losarang ada. Cari adem-adem. Iya, cari adem-adem, ketenangan ketenangan. jiwa. Oh. Iya. Jadi jenengan masuk ke suku Dayak ini dalam kondisi terpuruk, kondisi depresi, orang luar mengatakan ODGJ. Ya. Orang dalam gangguan jiwa. Gangguan Cari jiwa, adem-adem. Cari adem-adem. Masuklah ke Dayak, suku Dayak suku Dayak. ini. Nah, setelah masuk ke suku Dayak, semua tentunya kan harus ada filter, harus ada saringan, Iya. harus ada ritual. Iya. Ya, kalaupun bahasa Abah itu ada semacam dibaiat. Itu Iya. bagaimana? Kita mainlah ke Padepokan Dayak sendirian. Jalan kaki lagi pula kan deket. Jalan kaki cuman 2 kilo lebih lah. Lewat Tanggul kali aja jalan terus. Karena pikiran Lagi mangmung gitu ya? manggung, iya. Nyampe habis duhur kalau nggak salah di sana. Saya duduk di pinggir kali, di pinggir Padepokan itu. Ada bapak-bapak yang lagi bikin aksesoris. Dulunya takut, Pak. Walaupun masih sekecamatan Losarang, lihat-lihat pasukan Dayak tuh takut saya dulunya. Karena serem-serem. Udah gondrong, iya. aksesorisnya, hitam. sorot matanya begitu tajam ya, iya. seperti mau menerkam. Waduh, gitu ya. iya, benar-benar serem. Oh, jarang senyum berarti. Nah, ternyata kalau sudah dideketin, sudah diobrolin, asik. Asik seperti yang sekarang ini ya, Iya. luar biasa. Oh, Mas Cengkring, silakan. Iya. Buat sobat Mulas Malam nih, buat sobat-sobat biar pada tahu ini. Gitu. Iya, kita Jadi tidak seseram apa yang dibayangkan ya. tidak seserem apa yang kita bayangkan, Pak. Terus terang ngobrol, katakanlah namanya Wa Arma, cuman ya Putin dia sudah meninggal. Dia ngobrol, ngasih pengarahan. Dia waktu itu lagi makan singkong rebus dan air putih. Yang dimakan itu terus tiap hari. Kelakuan, Pelaku ya. iya, lelaku. Sambil supaya melek bikin pernak-pernik. Jadi saya diobrolin dari mana, saya dari Desa Rajaya. Dengan bisi jadi Desa Rajayangku, kusun baparek. Dari mana sih? Iya, itu sun deket Desa Rajayang mah. Oh iya, apa aja. Yang nggak tahu, sun saya ini lagi puter, lagi pusing, mikirin nih badan saya sun begini. Akhirnya ya wis ya kamu langsung aja temuin Patua. Kan julukannya Patua. Iya, Pak Ahmad tuh. Makan di sono, minum di sono. Akhirnya saya nggak malu-malu lagi, nggak takut-takut lagi sama orang Dayak. Akhirnya saya langsung nyari sepuh. Tahu-taunya sepuh sudah tahu saya datang tuh. Disamperlah saya sama sepuh. Nang sing endi? Oh, dari mana? Iya. Iku sun pasing Rejiyang. Nangapa? Sepuh saya kan ngomongnya grenyak, Pak. Kenapa? Anu Sumban jaluk tulung lah. Kenapa aja? Ya diceritakanlah sama saya. Begini saya tuh lagi nggak karuan, pemikiran saya lagi mangmung. Dipegatin sama istri, dipegatin sama mertua. Wah, dipegang lah. Anu saya ini apanya, kening apa batuk? Kening, batuk. Iya. Wah iya, panas ya, batuknya panas ya. Wah ya beli bener aja kira-kira. Wah stres ya. Iya sumpah. Terus saya ya nunduk aja saya tuh di rumahnya sepuh. Waktu rumahnya belum di luar gerbang, belum bisa, masih di dalam. Nah akhirnya, yaudah, jangan pikir pusing ya. Wis aja pusing wis. Satu mangan sing wareg amber gage waras gage pinter. Jadi di situ cuma dikasih makan dan suruh mandi, suruh tidur, Pak. Gak ada ritual begini nggak ada. Dulunya waktu saya mau baru main-main. Baru main tuh. Iya. Tadinya saya nggak pernah makan nasi, sama sekali nggak pernah. Cuman makan pisang.
paling sehari semalam 2 biji atau 3 biji karena sakit hati. Pengen ketemu dengan jati diri saya, pengen ketemu dengan ketenangan jiwa saya. Nyampe sono dikasih makan terlalu banyak. Sampai sepiring gede atau baskom, sayur mayur sambal dijadikan satu, suruh habis katanya. Kalau sudah muntah-muntah berarti itu udah hasil kenyang. Wah, saya mulak malik nih perut. Ini mohon maaf Pak, BAB-nya juga susah. Ya, tadinya nggak makan nasi, makan pisang aja, nyampe di sono suruh makan yang kenyang. Ditambah lagi. Pagi-paginya BAB-nya susah. Nah, akhirnya lama kemudian udah dapat berapa hari lah di situ. Istilahnya berbaurnya juga enak, ngobrol, tidur di situ di Padepokan. Makan juga di situ. Suruh makan, suruh tidur, mandi aja. Nah, kata yang udah lama, dulu masih namanya Rasiwan, belum cungkring. Istilahnya belum ada gelar. Wan, kapa pengen sempurna, sira kudung lakoni tapak kungkum ning pinggir kali. Tapak kungkum, berarti Rendam, iya. Siang, pagi atau malam gitu? Malam. Mulai kungkum jam 12 malam. Jam 12 malam, di air gimana? Di sungai atau gimana? Di itu? sungai, air mengalir. Oh. Ya, jadi siang dibikin dulu nih Pak. Apa lumpur-lumpur dibikin, terus takut ada apa tuh kayu, takut ada beling ya dibuangin dulu. Nah, dikasih bangku atau kayu buat sandaran. Buat sandaran ini bokong nih. Iya. Nah, ini saya peragakan nih Bang. Begini nih caranya. Jadi sikil dimasukin ke dalam lumpur. Begini aja. Mulai jam 12 malam. Jam 12 malam. Iya, begini aja. Meratapi nasib. Nah, sampai segini airnya. Di air tuh. Iya. Jadi kalau misalkan kita pengen sempurna, katanya pengen ketemu dengan jati diri kita sendiri, pengen adem, ya harus melakukan tapa seperti itu. Nah, tapanya setahun yang diambil satu kali itu setahun selama 4 bulan berturut-turut. 1 tahun itu Sekali. 1 tahun sekali, 4 bulan berturut-turut. Ngerendam terus. Ngerendam. Ya enggak, kalau misalkan dari mulai jam 12 kita rendam. 12 malam jam rendam. 12 malam rendam. Nyampe jam 6 pagi atau subuh kita naik ke darat. Selama 6 jam ya. Ya. Nah, itu pun tergantung sayanya juga. Ada yang kuat, ada yang enggak. Nah, siangnya begitu siang kita bikin makan. Yang dimakan itu sewaktu kita tapa, yang dimakan sehari sayur asin, sehari sayur tawar, asrep tanpa ada rasa. Kalau sayur mayur mah dicampur, dijadikan satu, kita rebus. Nah, dengan misalkan kalau kata zaman pewayangan itu lagi digodok di kawas candra di muka. Itu kelihatan semua bah kalau yang sudah pas mah. Kelihatan semua kesalahan saya, yang enggak benernya juga. Nah, dengan cuman terus terang saya mah enggak sempet 4 bulan, dikarenakan konsumsi saya sudah habis, perbekalan juga enggak ada, jadi cuman 10 hari tapi sudah merasakan tidur di dalam air kayak apa, walaupun cuman 2 jam, 1 jam ngalamin. Menggigilnya kayak apa, dikerubut nyamuk kayak mau ditelan nyamuk juga kayak apa, dililitin ular juga, digigitin cacing-cacing yang ada dalam itu. Pokoknya semua godaan itu banyak. Kalau misalnya kita lagi tapa rendam obat terus, itu dinginnya minta ampun. Tapi kalau kita diam aja meratapi nasib, nggak dingin Bang. Walaupun air lagi membulak-bulak. Itu tadi di saat kita lagi kungkum gitu ya, ritual tadi ya. Ritual kungkum itu kan godaannya luar biasa, ular siluman. Itu ular bener atau ular siluman itu? Nah, kalau masalah itu saya belum pas. Belum pas. Belum Kenapa tahu. pas? Mungkin ya ular bener. Karena
Pertama mau nyeblus ke kali, yang lebih tua itu kan istilahnya ritual dulu. Misalkan kita ada 4 orang, katakanlah ada 4 orang atau 5 orang. Yang pertama biasa ritual dulu, persembahan sama air, terus sama alam, terus kita doa, ya doa khusus ritual saya. Iya, terus langsung kita nyeblus ke kali, ke posisinya masing-masing berjejer. Misalkan 4 orang ya 4 orang, yang gak jauh-jauh, paling jaraknya semeter gitu. Ke situ. Iya. Nah ini ritual sendiri kan ada istilah ritual kungkum, Iya. ada istilah ritual jemur. Itu gimana jadi sebut jemur itu sendiri gimana? Nah, yang disebut ritual jemur kalau misalkan sudah siang nih, kita udah bikin makanan buat makan apa. Mulai dari jam 11 siang nyampe jam 2 sore kita jemur di tengah-tengah terik sinar matahari. Kita duduk, misalkan capek duduk, kita rebahan, iya. Sambil baca mantra itu. Iya, memang ada mantranya. Ada mantranya. Iya, semuanya dikasih mantra, cuman ada yang apal, ada yang enggak. Paling saya belum apal, ngikut yang di depan aja. Rep sirep pujare wong arep. Kalau kata bahasa saya, rep sirep pujare wong arep. Wis melu-meluan bae. Iya, melu bae. Sing penting orang depan nyemplung, saya ikut nyemplung gitu. Tapi nyemplung nggak ke kali kan ya, nggak ke jurang gitu ya? Iya, ya di kali. Ya maksudnya kan bukan jurang neraka gitu Bukan, kan. bukan. Aja melo-melo, melonya yang bener ya. Iya. Ke situ kan ya. Nah tadi ada ritual kungkum, ada ritual jemur ya. Nah terusan proses 2 yang tadi, ritual tadi, proses selanjutnya apa itu yang dilakukan oleh Mas Cungkring? Iya, selagi kita tapa kungkum dan tapa jemur, yang dimakan itu juga terus menerus nyampe 4 bulan. Nah, yang dirasakan pun juga ada, Pak. Mitos-mitos tersendiri, tergantung sayanya juga. Apa-apa nih? Katakanlah kita lagi makan tembelek dengan telepong. Makan tembelek dengan telepong. Apa nih maknanya tuh buat sobat ini? Mangan tembelek lawe telepong. Matane melek, wetenge kempong. Oh, matai melek, wetenge Kempong. kempong. Tapi kenyang, tapi makannya nggak enak. Siapa yang mampu, Bang? Iya. Malam kita tidur di air, besoknya kita naik ke darat, siangnya dijemur. Jemur. Makanya itu terus. Badan sampai kurus, sampai padang lotok semua kulit badan, kepala. Cuman kalau yang bener-bener sudah pas, nanti juga masuk sendiri. Pas apa maksudnya? Ya pas kita udah ngejalanin ke sana, nggak mikirin duniawi lah istilahnya, nggak mikirin istri, nggak mikirin kerja, yang penting kita bener-bener tapak di situ, lelakon apa yang kita cari di situ. Nanti juga pas. Ada suatu bisikan Ada bisik. Iya, ada yang ngasih apa di situ. Langsung kontak sendiri. Misalkan kita dapat hidayah begini. Tapi khusus di lingkungan itu, Bang, nggak boleh keluar, nggak boleh jajan, nggak boleh kita minum kopi atau ngerokok, ngedang, nggak boleh. Jadi harus tawar asin yang diminum. Nah, terus kalau kuat selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Selama 4 bulan. Nah, misalkan kita udah lulus 4 bulan, ada yang diem di Padepokan silakan, misalkan kita balik ke kampungnya masing-masing silakan. Nah, jadi suruh berbaur di kampungnya masing-masing dengan lingkungan. Dengan lingkungan. Iya, kuat apa enggak, Mental kita mental ya. sayanya siap atau tidak di lingkungan saya sendiri, di desa saya sendiri, dengan ejekan orang lain, cemoohan tetangga. Ada yang ngejek ke situ. Ada. Terus gimana? Bukan Sempat orang emosi atau Iya. gimana itu? Masih ada emosinya. Masih ada emosi, baru belum lulus. Ya? Belum lulus. Belum lulus. Namanya juga kita manusia. Manusia. Cuman kita Terus? kan lagi belajar. Lagi belajar. Iya, nggak aku pinter, nggak aku hebat. Iya. Namanya juga manusia biasa, masih banyak salahnya. Jadi ada, kamu kenapa turun drastis banget? Dulu kamu suka sembahyang walaupun nggak mondok, Bang. Kamu ngaji, kamu beneran begini-begini, kok kamu kayak orang edan? Ya banyak lah yang ngecek-ngecek begitu. Itu bener-bener istilahnya apa ya?
itu masukan, Bang, bagi diri saya sendiri. Karena amanah dari sana, ketika ada orang yang mengejek begini-begini, nyaci maki, itu masukan. Intinya apa? Masukan ilmu. Katakanlah ilmu. Berarti saya benar-benar lagi diuji. Kuat enggak? Sabar saya? Yakin enggak? Jadi benar-benar lagi diuji, jalan-jalan juga. Kalau masalah tetangga, orang lain nomor berapa? Ujian yang paling pertama keluarga. Ibu, bapak. Anak, istri, ibu, bapak. Ya, kalau yang sudah punya anak. Bagi yang punya istri. Bahkan saya sampai cerai bener sama istri. Dulu mah istilahnya diundur, nyerahin saya. Ternyata sudah dengar saya masuk ke rombongan Dayak, akhirnya dicerai beneran. Lewat apalah, pengacara nggak tahu lah, nggak ngerti. Nah, cuman saya rileks aja. Istilahnya nggak ambil pusing karena saya udah dapat ketenangan badan saya sendiri. Dulu memang drop, yang mau dicerai lah, mau apalah terserah mereka. Yang penting saya jalanin hidup saya sendiri, cari sendiri. Orang tua saya nih, ibu saya mau diboceng pakai sepeda, nggak mau. Izin. Bener-bener izin, malu katanya punya anak ini. Cuman saya ngomong sama emak saya sama bapak saya, mak, bagusan dulu apa bagusan sekarang? Bagusan dulu, cuman jelek dulu apa jelek sekarang? Istilahnya perbuatan saya. Terus orang tua saya dan mamang saya ngomong, "Yus, intinya mak tinggal lihat aja kelakuannya si Rasiwan ini. Gimana ke depannya?" Belum ada gelar cungkring, masih Rasiwan nama lahir. Akhirnya lambat laun orang tua saya mikir, oh iya, sekarang udah jadi rombongannya Dayak Pak Ahmad, dia kelihatannya alim, lugu, nggak banyak bicara, pulang juga jarang, paling 5 hari 6 hari pulang ke rumah, terus sore berangkat lagi ke sana lagi. Namanya juga deket ini. Intinya nggak ngurusin mereka lah. Yang penting kalau ada kerja saya kerja. Tetap driver juga. Kalau misalkan lagi musim panen saya ya ngarit padi. Kondisi masih tetap seperti ini? Masih pakai baju. Oh, pakai baju. Iya, pakai baju, kadang telanjang. Intinya belajar berbaur sama lingkungan. Oh, ke situ. Nah, terus mundak tahun 2012. Tahun 2012 saya udah lepas baju. Intinya udah bener-bener mental saya udah bener-bener disterilkan. Ya, sama mau coba aja lah. Pakai motor, jalan kaki, udah begini Pak. Ada orang ngejek begini. Saya cuek aja. Yang penting mereka nggak mukul atau nggak jotos. Yang penting saya nggak merugikan. Iya. Gitu. Ini tertarik ini. Iya. Barusan nyinggung masalah waktu naik motor dengan kondisi seperti ini. Iya. Ya. Kan kita bicara tertib lalu lintas. Iya. Helm. Iya. STNK. Iya. SIM. Iya. Punya KTP. Iya. Jenengan bagaimana? Nah, kalau masalah surat-surat nih Pak, terus terang. Dulu kan saya di perusahaan. Iya. Masalah tentang KTP, masalah tentang SIM saya punya. Masih ada. Masih ya. ada. Nah, kalau orang Dayak yang dulu-dulu, yang tua-tua nggak ada surat-surat. Nggak ada. Bahkan masuk Dayak pun nggak disuruh dan nggak dipaksakan, nggak didata. Kayak anak sekolah, kayak anak pondok nggak ada. Jadi SIM punya, KTP punya. Ya memang waktu itu suruh belajar di jalan-jalan raya, di jalan-jalan Pantura. Suruh bener-bener belajar ngomong, diskusi langsung sama mungkin ke petugas kepolisian lah, inilah itulah. Karena tahun-tahun segitu masih rame antara orang Dayak sama petugas kepolisian. Tahun 2012. 12. Iya. Dari mulai tahun-tahun sekian juga udah rame, cuman karena saya baru, jadi baru meranapi di hidup di Jalan Pantura jadi orang Dayak. Ya ini helmnya, pakai ini. Pokoknya kalau kita mau jalan kemana pun juga lewat jalan gede, ya harus komplit. Oh, helm ini di bawah. Helm itu tuh ya. Iya, Naik motor ini juga dipakai.
Keluar kota ini juga. Ini juga kemanapun juga. Waktu itu saya masih keliling-keliling Indramayu, Cirebon. Tergantung misalkan kita mau main ke saudara yang ada di Cirebon, ya harus komplit pakai ini dan pakai pusaka, sabuk. Oh, pusaka, sabuk. Iya, Ya. dulu masih ada operasi. Belum ada aturan saber pungli, ya ada operasi diberhentiin, ngobrol begini-begini, ya biasa. Ada argumen sedikit, ditanyain surat-surat lah, inilah. Waktu itu saya masih kesesek, masih kalah. Karena belum bisa ngomong. Intinya belum pas lah ngomongnya. Akhirnya ngalamin dikandangin motor saya 1 kali. Cuma saya telepon ke teman-teman. Langsung diambil. Ya biasa urusan lagi. Nah lama-kelamaan beradaptasi di lapangan, intinya ya agak enak. Karena ya Agak enak. Iya, berbaur juga sih sama yang udah dewasa-dewasa. Terus berbaur sama orang-orang yang sudah mengerti kayak kepolisian apalah. Akhirnya terus ada pas pengarahan dari Kapolres juga datang, katanya orang Dayak bolehlah orang Dayaknya mau begini, tapi istrinya kalau misalnya kita bonceng istrinya harus pakai helm. Dikasih helm sama yang dari Polres 1 mobil, itu khusus istrinya orang Dayak semua. Kalau istrinya nggak propertinya nggak seperti ini ya? Enggak. Jadi kalau ini tuh khusus pria aja. Pria aja. Anak-anak bagaimana? Nah kalau misalkan anak dan istri itu dibebaskan, Bang. Jadi tidak dipaksakan. Tidak dipaksakan, bukan kita bapaknya menganut aliran kepercayaan atau Dayak, dia diharuskan kamu nak ikut saya, tidak, dibebaskan. Makanya itu tadi suku, semua orang punya suku, punya agama masing-masing. Itu yang pertama tuh, bebas melangkah kemanapun juga. Nah kembali lagi ke anak dan istri bagi yang punya. Jadi nggak diharuskan ngikut saya bapaknya. Makanya istrinya orang Dayak ya ada yang pakai jilbab lah. Bahkan anaknya pun juga ada yang mondok pesantren. Tergantung si anak. Bahkan kembali lagi tergantung kita orang tua kemampuannya. Bahkan ada yang sekolah di perguruan tinggi, fakultas di wilayah Bandung. Ada orang Dayak. Tergantung kemampuan si bapaknya. Bebas nggak dipaksakan. Nah itu. Sampai segitunya ya. Iya. Nah terus gini Mas Sungkri ya, untuk komunitas Dayak sendiri di Losarang, Iya. sesuai data ada berapa banyak nih sebetulnya? Nah kalau ada data, kalau misalkan di data si A, si B, si C, si Dadap, si Waru, itu kira-kira kurang lebih 6.000 mah ada. 6.000-an Iya. ya. Enggak kurang. Tapi ini kan mencar semua ya, Mencar di tiap-tiap kabupaten, bahkan tiap-tiap provinsi. di tiap provinsi. Iya. Di saat lagi kumpul setiap kapan itu tuh? Ada hari-hari tertentu nggak? Nah kalau kumpul mungkin di hari malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon, 1 bulan 1 kali 1 ya. bulan 1 kali, kalau ada. Kalau ada. Iya, Kalau ada apa maksudnya? Kalau ada malam Jumat Kliwonnya, Iya, kalau malam Jumat Kliwon sudah pasti 1 bulan sekali Iya, gitu kan. Mereka kumpul, wajib atau gimana itu? wajib, harus. Wajib. Intinya mah kalau agama mah harus sembayangnya. Iya, harus hadir semua. Cuman kembali lagi ke sayanya juga. Ada yang hadir, ada yang tidak. Oh, ke situ. Iya bahkan mau hadir ke sana ini bensinnya nggak ada. Ya wis paling kita ritualnya di rumah sendiri aja. Ya biasa puji-pujian, kidungan. Kidungan ya. Iya, jadi 3 sesi. Pujian alam, kidungan alasturi, terus ngaji pewayangan. Ngaji pewayangan. Iya, pendawa 5. Itu 3 sesi. Kalau malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon. Iya, itu dari berbagai penjuru keluar semua dari bukan keluar maksudnya datang semua. Ke arah situ. Mohon maaf ya. Iya. Tadi kan jenengan ini kan hijrah. Iya. Pengen mendapatkan satu ketenangan. Iya. Masuk ke Dayak sendiri. Iya. Nun sewu di sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Kalau di KTP sendiri kan Islam pasti. Iya. Sekarang bagaimana? Masih Islam. Masih Islam. Sembahyang? Enggak. Itu mah buat di umum aja. Misalkan kita contoh kita ngutang duit sama bank, ngutang motor harus ada KTP. Buat legalitas itu aja Iya, ya. buat umum aja. Buat umum aja. Tergantung kepercayaan saya. Memang kalau masalah KTP itu sebenarnya sudah didorong dan bahkan sudah dibantu sama NU Lapesdang. Oh, Nahdlatul Ulama. Iya, Nahdlatul Ulama.
yang ada lapes damnya Oh, itu. iya, iya, Nggak tahu iya. singkatannya apa itu. Jadi pemerintah itu bener-bener nabungin dari tahun 2020 kalau nggak salah, waktu belum COVID. Iya, iya. Nah berhenti tahun ada COVID tuh. Dua tahun naungin di Dayak Losarang. Suruh, katanya orang Dayak suruh beridentitas. Iya, iya. Dipanggil lagi ke Hotel Trisula, dipanggil lagi ke Hotel Trisula di Indramayu, cabangnya ini sama Briting. Iya, iya. Nah gini, Mas Cungkring, Iya, Abah tertarik juga saat bertapa panjenengan. Iya. Ya, tentunya kalau di salah satu tempat yang Iya. bikin angker lah bahasanya kan. iya. Ini pernah ada yang menawarkan jenengan tidak perihal pesugihan? Ada Pak. Wah, Jadi waktu saya lagi jalan kaki, intinya lelana. Karena pikiran lagi blong, lelana atau lelaku ya? lelaku ya, lelana, lelaku. Lelakon lah. Lelaku. Makan senemunya padahal duit ada 500.000. Cuman pengen nyoba, pengen ngebanting badan. Karena saya lagi sakit hati, lagi kolab, jalan kaki. Tapi dari sini saya naik mobil ke Cikopo. Iya. Nah, Cikopo saya naik mobil ada Prima Jasa tuh, jurusan Garut. Intinya mah karena ongkos ada, yang penting naik mobil aja sembari jalan-jalan, pemikiran saya mah sembari jalan-jalan. Nah, udah nyampe di Cikajang, terminal Cikajang tuh. Terminal gede tapi saya naik Cikajang. Masih inget waktu itu. Naik turun di Cikajang. Nah, nyampe Cikajang saya keder nih. Ya hampir sehari lah, namanya juga naik bis kan cepet, hampir sehari. Saya mau kemana ini, jalan ini bener-bener ya lagi nggak enak hati lah waktu itu. Nggak ada niat dan nggak ada tujuan saya mau ke sono tuh, mau ke situ Bagendit. Akhirnya saya jalan-jalan, nanya-nanya sama orang, Pak kalau jalan ini tembusnya kemana? Kalau ini tembusnya ke gunung Mas, katanya, kata orang wilayah situ. Terus di sana ada apa? Di sana ada tempat wisata, namanya wisata Situ Bagendit. Itu Bagendit. Pak, saya boleh ke sono? Ya boleh aja, tapi ini udah sore, katanya. Nggak apa-apa lah, Mas jangan nekat, katanya. Kata orang-orang yang di situ. Saya terus jalan kaki aja. Dari Cikajang ke Situ Bagendit mungkin jauhnya 5 kiloan lah mungkin. Terus aja jalan, nikung, akhirnya nyampe lah di Situ Bagendit. Saking capeknya badan, capeknya mata. Terus perut juga belum ada isinya, cuman makan buah berapa biji. Udah sore, udah hampir maghrib nyampe sono. Udah cuacanya dingin, menggigil, tapi ya bener-bener pakai baju. Bawa baju, bahkan bawa persyaratan juga. Karena lagi bener-bener kolab itu perjalanan. Akhirnya saya duduk di situ. Nggak sengaja dan juga nggak ada pemikiran saya niat mau nyari inilah, nyari, intinya mah nggak tahu cari apa saya tuh, cari ketenangan lah intinya. Akhirnya tidak disengaja saya ngelamun, entah tidur entah apa, tapi jauh dari istilahnya mah ya orang-orang juga udah nggak ada. Memang tahun segitu masih sepi Situ Bagendit, mungkin sekarang udah rame, masih sepi. Saya duduk di teras warung. Ada gubuk-gubuk, saung-saung di situ. Ngadep ke situ, ngadep ke air. Ngedukung aja. Mikirin badan saya, mikirin nasib saya. Nah, setelah itu ada kali setengah jam, mungkin saya ngantuk atau gimana itu. Perasaan saya mengantuk. Nah, datang di situ, Pak, tongol. Apa itu? Dari dalam air. Wah, saya juga kaget, tadinya mau lari. Belut apa yang keluar? Ular. Ular. Ini merinding, Bang. Ini sama Abah juga. Ular ya. Terus? Gedenya nggak kira-kira. Segini ada sepaha. Kurang gede, Pak. Sepohon kelapa. Sepohon kelapa. Wah. Asli, sepohon kelapa. Terus? Nah, dari tengah-tengah kesini manusia yang ada topongnya. Terus ininya ular, tapi masih di dalam air. Begini. Sambil mungkin narik.
Tapi itu saya nggak tahu tidur apa melek. Mungkin si ratu ular ini ngelihat saya melas, dikarenakan tiap hari saya jauh dari makan, tapa diem, tapa bisu lah intinya mah. Cuman kadang-kadang kalau nyasar saya nanya, intinya kurang tidur, kurang makan lah. Akhirnya si mungkin sebutlah ratu ular ini melas ngelihat saya. Katakanlah, Cung, sira kiarane siapa? Kamu namanya siapa? Asal kamu dari mana? Nanya, berdiskusi. Tapi saya nggak tahu merem apa nggak tahu dia gimana itu. Saya namanya ini, saya dari kampung ini, kabupaten ini. Nah, mungkin dia ngerasa kasihan sama saya. Oh, kasihan juga ya. Ya udah, Cung, kalau misalkan kamu pingin ketenangan jiwa, bahkan kamu sekarang lagi bener-bener jatuh, ya udah ikut saya. Sudah diperlihatkan tuh, Bah, di situ, Bah. Diperlihatkan apa itu? Bener-bener megahnya bukan main, kayak kota gede, istana gede. Udah kelihatan situ. Padahal itu air. Tapi udah kelihatan di kota gede. Ayo ikut saya. Supaya kamu nggak sengsara, supaya kamu hidupnya enak, tapi harus ikut saya. Nanti pulang dari sini kamu bener-bener nih tak kasih. Kamu minta berapa duit atau mau minta kaya seperti apa. Asli Bah itu, Bah. Tapi nggak tahu saya tuh tidur apa ngelamun itu. Cuman karena bukan milik saya menolak. Dengan di luar kesadaran saya menolak. Saya panggilnya apa ya? Bunda, iya. Bunda. Maaf Bunda, saya ini bukan tujuan saya ke sini. Saya tujuannya cari ketenangan diri saya, pingin tenang, cari adem-adem. Singkat cerita saya ditendang langsung saya keluar lagi warung. Nggak tahu itu masuk alam gaib atau apa. Ketemu saya ngantem pohon aja, waduh bener-bener sakit. Ditendang langsung. Iya. Tapi itu kondisi sebelum seperti ini ya? Belum. Oh belum ya. Iya. Jadi biar nanti gak salah persepsi gitu Iya, kan ya. iya, belum Di masuk saat kayak. lagi kondisi mamung terpuruk segala macam, kita laku kemana-mana. Ya. Iya. Mas Sungkring, Ya, siap. terima kasih Iya Bang. telah hadir dan bincang-bincang, kita bisa berbagi ya Iya. dengan sobat-sobat Mengulas Malam. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Cungkring, beliau adalah salah satu komunitas suku Dayak, Hindu, Buddha, Bumi Segandu. Ini ternyata penuh filosofi dan makna. Tujuannya apapun yang menjadikan satu Mas Cungkring seperti ini adalah memang satu panggilan. Pengen ada satu ketenangan di dalam dirinya Mas Cungkring itu sendiri. Tapi kembalikan kepada kita semua, kalaupun dari Abah, pesan dari Abah, berbanyaklah memohon ketenangan itu dengan sholat dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kunci kita sebagai manusia. Dan sama-sama kita ketahui bahwasanya negara kita adalah negara yang memang bertoleransi dalam keagamaan. Ada Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Protestan, Katolik dan sebagainya. Bineka Tunggal Ika. Berbeda tapi satu tujuan. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun, geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.